Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semua. Selamat pagi. Sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kita masih menunggu ada berapa orang lagi ya? Masih banyak sekali sepertinya yang belum bergabung ya Bapak Ibu. Dan sambil menunggu, kita langsung ini ya Bapak dan Ibu guru semua, kita langsung pilih koordinator kelas boleh ya? Koordinator kelas. Koordinator kelasnya kira-kira siapa Bapak Ibu? Ada yang volunteer mau menjadi koordinator kelas? Halo? Iya. Ayo yang gercep, siapa tuh yang gercep? Iya, yang tidak mengaktifkan kameranya, minta tolong diaktifkan kameranya ya. Apakah hanya 22 orang saja? Coba kita cek di dalam LMS ya Bapak Ibu. Ada berapa sebenarnya peserta untuk yang kelas B ya. Masing-masing sudah mengakses LMS semua Bapak Ibu? Belum, Pak. Sudah. Yang belum, kenapa ada yang belum tadi itu? Kenapa Bu? Kok masih belum? Ini sambil mengajar, Pak. Kebetulan PTM jadwal pagi sampai selesai jam 11. Begitu. Ya maksudnya kan dari kemarin sudah ini ya. Dari kemarin sudah dapat akun kan ya? Iya, sudah ada. Iya. Maksudnya ketika kemarin pelatihan harusnya semua materi itu sudah di-download lebih dahulu ya Bu ya. Iya, baik, Pak. Oke. Jadi agar kegiatan pelatihan kita ini bisa dilakukan secara ini ya. Oke, kalau dari LMS, Bapak dan Ibu guru semua ada 45 ya. Ada 45 peserta harusnya yang bergabung. Tapi dari tadi angkanya masih tetap di 22 ini ya. Oke, masih 41-an di ini ya di main room. Kita tunggu sampai 30-an orang terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Karena ini belum setengahnya ya dari 45 peserta ya. Dan untuk ketua kelasnya Pak Hairani Syahri ya, Sahril ya. Pak Hairani, halo Pak. Halo Pak. Iya Pak, halo. Oke, Bapak sebagai koordinator kelasnya ya, penanggung jawab kelas ya. Duh, jangan saya Pak. Ya Pak Sahril setuju Pak. Pak Sahril masih muda Pak. Itu siapa itu? Pak Sahril. Dan gercep dia Pak. Ibu siapa itu? Pak Sahril, semangat Pak Sahril. Oke, jadi Pak Ibu Sugi. iya, Pak Jangan, Pak. Syahril Ya. silakan nanti akan menjadi koordinator kelas, kemudian bertanggung jawab tiap harinya untuk membuka kelas. Membuka kelas itu biasa dengan doa, kemudian silahkan nanti silahkan nanti memilih salah seorang untuk memandu kita melakukan ice breaking. Begitu ya Pak Syahril, oke? Insya Allah Pak. Oke, dan untuk hari pertama biasanya saya selalu minta ketua kelas untuk melakukan pembacaan doa awal dan berikutnya untuk ice breaking ya. Jadi silakan dipersiapkan ice breakingnya Pak Sahril. Oke, sambil Pak Sahril mempersiapkan ice breakingnya, kemudian sambil kita menunggu yang lain, saya akan panggil satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Ibu Herawati. Assalamualaikum Ibu Herawati. Halo Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, dan mudah-mudahan tetap seperti ini terus ya mengikuti sesi Amin. pelatihan ya. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Cilandak Timur kita ke Cilandak Barat dengan Hikmah. Bu Hikmah, halo, assalamualaikum Ibu Hikmah. Waalaikumsalam, Pak. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, berikutnya kita ke Pela Mampang. Ini benar ya? Pela Mampang atau Pela Mampang? Pela Mampang, Pak. Pela ya, Pela Iya. Mampang. Ibu Dumaita. Halo Ibu Dumaita, sehat Bu? Sehat, Pak. Oke. Kemudian yang berikutnya ada Pak Setiono. Pak Setiono, halo Pak. Halo Pak, Kebun Baru tuh di mana ya Pak Setiono? di Tebet Pak. Sekolah ya? Tebet. Oh di Tebet. Ya, Tebet ada kebun baru ya. Oke. kita kumpul semua. Oke. Berikutnya ada Ibu Sriyatmini. Ibu Sriyatmini dari SD mana Ibu? SD Pela Mampang 11, Pak. Oh iya. Tetanggaan sama Bu siapa tadi yang Pela Mampang juga ya? Oh ya, Bu. Iya. Iya. Oke. Pak. Terima kasih. Oke. Halo Ibu, Bapak. Berikutnya ada Bu Sugiyarti. Bu Sugiyarti ini backgroundnya banyak sekali ya Bu Sugiyarti ya. Ada background di laptop, kemudian di belakangnya juga ada background Ka'bah. Jadi nggak kelihatan Bu Sugiyartinya yang Pak mana. Sofyan, Iya, ini Bu. lagi sambil ngajar, Pak. Iya Bu. Sambil di kelas ini. Oh begitu. Tapi Sambil maksudnya, sambil. iya backgroundnya bisa dikondisikan Ibu biar Oh, tidak gitu. double-double, biar kelihatan wajah cantiknya Ibu seperti apa ya. Bentar, Pak. Oke. Oke. Susah juga. Oh susah juga ya, masih ini Ya udah, masih. Pak. Ya udahlah silakan. Jadi kalau Ya sudah misalnya lah, Pak. Nanti pas besok mungkin. nanti besok. Oke. Ntar sok berarti ya. Oke, Pak. terima kasih. Terima Bu kasih Pak Sugiyarti. Sofyan. Sehat selalu semuanya, teman-teman. Oke. Berikutnya ada Bu Yuyun Herlina. Bu Yuyun, halo Bu Yuyun. Halo Pak, Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu Yuyun? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bu Yuyun Cilandak Timur. Ini satu betul, sekolah Pak. sama Bu siapa tadi? Herawati Pak. Bu Herawati. Herawati, iya betul. Oke. Kemudian yang berikutnya saya baca kebon itu kayak gimana ya? Kebon Baru ini sama satu sekolah ya sama Pak Setiono ya. Kebon Baru 07. Ini dengan Bu siapa ya? Halo? Halo, Iya. Namanya siapa namanya? namanya Grace Damai. Ya. Grace Damai. Grace Damayanti. Oh, Grace Damayanti. Kebon itu, ketika saya menyebut kebon itu langsung ingat kayak berlibur gitu ya, kebon-kebon gitu ya. Kebon baru. Oke. Tetanggaan ya sama Pak Setiono ya. Ya. Oke. Kemudian ini berikutnya ada Dede Komaria. Bu Dede Komaria dari SD mana Ibu? Maaf Pak, dari SD Kuningan Barat Pak. SD Kuningan Barat. Iya. Oke, ini sedang di sekolah atau sedang di rumah Ibu? Iya betul Pak, lagi di sekolah. Oke. Di sekolah tidak ada komputer atau laptop yang bisa digunakan? Ada sih Pak, lagi dipakai Pak. Oh, sedang dipakai. Ada. Iya Pak. Iya. Jadi kalau misalnya mengikuti pelatihan ini, kemudian selama kurang lebih 2 jam sampai jam 10 menggunakan Iya, Pak. handphone, kemudian sambil dipegang handphonenya seperti itu, sepertinya kurang efektif ya Bu. Jadi silakan gitu, mungkin bisa diletakkan atau menggunakan device yang lainnya. Begitu ya, Bu Dede dari Kuningan tadi ya? Iya, di Kuningan Barat Pak. Oke, Kuningan Barat. Iya. Oke, berikutnya yang SDN Kuningan Barat 03. Ini juga Kuningan Barat ya. Dengan Iya, Pak. Ibu siapa, Bu? Assalamualaikum, Pak.
Dengan Bu Rusda. Waalaikumsalam. Bu Rusdawati. Bu Rusda satu sekolah dengan Bu Dede? Benar Pak, dengan Bu Dede satu sekolah, satu kompleks Pak. Oke. Sepertinya Kuningan Barat ini sama-sama menggunakan handphone ya dulunya ya. Mudah-mudahan Iya. nanti dipinjemin laptop atau bisa pakai komputer sekolah ya. Sinyalnya Oke. belum bisa Pak dari tadi. Sinyalnya Oh. ini kami ada 3 sekolah. Jadi sinyalnya itu susah sekali saya. Oke. Gedung ininya ada berapa lantai? Ada 2 atau 3 lantai? Mungkin di lantai 3 3 lantai, mungkin. Pak. 3 lantai, emang iya Ada di 3 lantai lantai. 3. Kalau di Iya. lantai 3 itu biasanya sinyalnya kencang. Gitu ya Bu. Iya. Oke. Berikutnya kita ke Pak. SDN Tanjung mana nih? SDN Tanjung Barat. Tanjung. Silakan Tanjung Barat itu di sebelah mana ya? Ibu siapa nih? SDN Tanjung Barat 03, Bu. Ya, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Pak Hadi, Pak Sofian Hadi. Di mana nih Bu? SDN Tanjung Barat Bu? Jadi perbatasan Pasar Minggu, Pasar Rebo dan Lenteng. Jadi kita di tengah-tengahnya deh. Bos. Iya, berarti lokasinya strategis sekali ya. Pasar Rebo, Pasar Minggu, Lenteng Agung. Iya. Iya, kita di tengah-tengahnya. Oke. Pasar Rebo, Pasar Minggu. Yang jauh Pasar Senen aja. Kalau Pasar Jumat mah dekat ya ke sana ya. Ya. Oke, dengan Ibu siapa? Bu Deliana. Deliana. Oke. Bu Deliana, backgroundnya keren itu, ada gambar buah-buahnya ya. Itu buah atau apa tuh? Iya. Iya, tugas anak, Pak. Tugas. Kepenuhan di dinding Oke. jadi di lemari. Oke. Dan sambil kita kenalan seperti ini, kita lihat di layarnya Bu Sugiarti, orang sedang senam di tepi pantai itu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Sahril juga akan memandu speaking kita seperti itu ya. Silakan dipersiapkan Pak Sahril ya. Oke, berikutnya ada Pak Mahmudin. Assalamualaikum Pak Mahmudin. Waalaikumsalam Pak Adi. Oke, kalau Waalaikumsalam. ya kalau Pondok Pinang ini dekat ya dari Lebak Bulus ya, dari Cirende ya. Dekat dengan UMJ Pak. Ya benar. Berikutnya ada SDN Grogol lah, ini yang lumayan jauh ya. SDN Grogol Selatan. Halo, halo Ibu. Halo Pak. Iya, Grogol itu bukan yang masuk Jakarta Barat ya, Grogol ya? Bukan Pak, Jakarta Selatan, dekat Kebayoran Lama. Dekat Kebayoran Lama. Oke, itu udah dekat-dekat semua soalnya sana ya, di dekat sama Jakarta Barat. Oke, dengan Ibu Yosino ya, Bu siapa? Bu Yosida. Oke. Yosida Pak. Karena panjang banget di sini namanya. SDN Grogol Selatan 01 Yosida, kelas. Ibu di kelas apa, Ibu? Mohon izin. Kelas B. Salah nulis ya Pak? Ya, di nama Ibu kelas A, SD kelas A itu. Ya, saya Rina ya Pak. Oke, kemudian berikutnya ada SDN Pela Mampang 08. Silakan. Ibu siapa yang sepertinya sedang sibuk? Ya, Ibu Satiti. Ibu Dwi. Ibu Satiti. Ibu Satiti ya. Oke, Pelamampang 01 01 ya. Ya. Ada Ibu Satiti, kemudian berikutnya yang Pelamampang 08 ada Ibu Dwi ya. Sedang sibuk sepertinya. Kemudian yang SDN Pondok Labu ini tidak terlihat wajahnya sama sekali ya, gelap ya. Halo Pondok Labu. Pondok Labu 13, halo. Pondok Labu 13. Ya hadir Pak. Oke tidak Pak. mendengar. Oke. Maaf ya Pak, saya sambil ngajar anak baru masuk ini Pak. Iya, tidak apa-apa ya. Apa? Ibu siapa? Nur Laila Juwita Pak. Oke, Ibu Nur Laila Juwita. Oke. Iya, betul. Nah, terima kasih. Kemudian Ibu Suparti. Ibu Suparti dari SD berapa, Ibu? Ibu Suparti dari SDN Kalibata 03, Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ibu, terima kasih ya sudah bergabung. Ada Ibu Sriat Mini, silakan Ibu Sriat Mini. Oke, Ibu Sriat Mini ini tidak ada kameranya, jadi tidak terlihat orangnya sedang on atau tidak. Berikutnya ada Grogol Utara 13 pagi ya. Ini berarti ada SDN Grogol Utara 13 pagi, petang sama malam gitu ya. Ya Bu ya. Bu Muzalipah, bukan Musdalipah, Muzalipah ya Bu ya. Iya, Muzalipah Pak. Pagi Pak, bukan Oke. petang, 13 pagi. Oke. Terima kasih. Kemudian berikutnya tadi ada Bu Yosida, sekarang ada Ibu Yokatama. Wah, ini harusnya nama Ibu SD Jepang berapa Bu? Harusnya nama SD Jepang ini, Yokatama ya. Silakan Ibu. Halo Ibu. Ibu. Assalamualaikum, Ibu Yokatama. Ibu Yokatama, kopi. Oke, sepertinya Bapak, mohon izin ini Ibu Yokatama itu atas nama Bu Yosi. Saya belum ganti namanya. Kebetulan ini kami masih lagi damping-dampingan. Oke. Bu Yosi di sini aja deh. Dipanggil saya ya. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Kenapa laptopnya Bu tidak bisa Bu? Bu Yosi ya? Iya Pak, ini lagi minjam laptop anak Pak. Kemarin pakai HP, ini pakai laptop anak, jadi lagi di setelin sama Bu Nur Pak. Oke. Silakan nanti anaknya Ibu tuh pengacara Bu ya, atau notaris. Profesi advokat. Wah, itu silakan nanti diminta untuk disettingin dulu ya biar bisa dipakai ya Bu ya, Bu Yosi. Iya Pak, minjem Pak, minjem. Oke. Iya Pak. Terima kasih, mudah-mudahan setelah ini bisa ya. Ya, Berikutnya ada Bu Dede Komariah ya. Bu Dede Komariah dari SD berapa Bu Dede? Masih di mute Ibu. Oke, saya tidak bisa mendengarkan suaranya, Bu. Berikutnya ada Bu Rohmah. Halo Ibu Rohmah. Assalamualaikum Ibu. Oke. Ibu Rohmah dari SD berapa, Bu Rohmah? SDN Cipete Selatan 01. Oke, Cipete ya. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Rohmah. Kemudian berikutnya yang belum siapa Bapak Ibu yang belum saya panggil? Saya Pak. Oke, silakan. Bu. Perkenalkan diri Bu. Desi. Oke. Duri 01. Bu Desi dari mana? SDN Bukit Duri 01. Oke, SDN Bukit Duri 01. Oke. Berikutnya silakan siapa lagi yang belum Bapak Ibu? Saya Pak. Silakan. Ya, saya Ratna dari SDN Tanjung Barat 09. Maaf, sedang ada rapat Pak. Sedang ada rapat. Oke. Ya. Mudah-mudahan hari ini saja rapatnya ya. Besok sampai hari terakhir tidak ada rapat. Besok Ya. PTM Pak. Ya baik. Pak. Oke. Terima kasih. Berikutnya silakan siapa lagi yang belum Bapak Ibu? Silakan siapa yang belum? Pak Suparman, silakan. Pak Suparman. Pak Sofyan saya Pak. Oke. Ya, Pak Ahmad Rizaldi ya, silakan. Ya, Pak saya Ahmad dari Rizaldi. saya Ahmad Rizaldi dari SDS Bunaya Islamic School. SD Asbuna apa? SD Bunaya Islamic SD School. Bunaya Islamic School itu di mana, Pak Ahmad Rizaldi? Di Kebonanas Pak, Kebayoran Lama. Oh, Kebonanas. Oke. Kemudian berikutnya Pak Suparman tadi raise hand. Halo Pak Suparman, silakan. Waalaikumsalam. Semangat pagi luar biasa buat semua guru-guru hebat.
Mohon maaf, saya masih di kelas, jadi saya masih menggunakan prokes nih untuk sementara waktu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Suparman, bisa dipanggil Kak Parman. Nah, karena memang saya basicnya dulu sebelum jadi guru jadi pembina pramuka ya, jadi biasa dipanggil Kak Parman. Untuk saat ini saya di kelas rendah, kelas 3, dan mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi nanti Pak Sahril, ketua kelas, ini harus dijadwalkan untuk Pak Parman, Kak Farman nanti untuk memandu ini ya, memandu ice breaking ya. Karena pramuka itu biasanya banyak sekali aktivitas-aktivitas menyenangkan. Boleh. Oke. Berikutnya silakan yang belum, siapa Bapak Ibu yang belum? Untuk usulan aja Pak, gimana kalau untuk hari pertama ini langsung ke Kak Parman aja biar hidup gitu loh. Oke, jadi nanti setelah perkenalan semuanya selesai ke Kak Parman katanya tadi ya. Oke. Kita nih sebagai informasi dari tadi masih menunggu ya Pak ini Bapak Ibu guru semua, karena yang harus hadir di kelas ini ada 48 atau 45 orang tadi ya. Kemudian ini yang bergabung baru 29. Jadi masih banyak yang sepertinya masih berusaha mencari kelas ya, masih berusaha ini. Gitu, makanya kita isi dengan perkenalan bagi yang ini ya, bagi yang sudah bergabung. Silakan Bapak dan Ibu guru yang lainnya yang belum bergabung, yang ini yang belum memperkenalkan diri, silakan Bapak Ibu. Yang baru bergabung. Belum, Pak. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Khairani Sahril, saya guru dari SDN Petukangan Utara 01, masih satu wilayah dengan Bu Sugi tadi Pak, Bu Sugiarti. Kebetulan saya juga alumni UMJ Pak, angkatan 2003 saya. Oh, di prodi apa ininya? PAI, saya ngambil PAI. Oh, dengan Pak Mahmudin Sudin, Pak Dr. Sopa ya? Ya, Pak Sofa. Oke. Iya. Bu Rini ya, Bu Rini sekarang beliau adalah warek. Bu Rini beliau sudah jadi warek sekarang. Komunikasinya lewat suara, lewat video call ya. 2003 masih dosen kuncinya saya di komunikasi. Oh, gitu. Oke, berarti sama-sama UMJ ya. Berarti nanti ya silakan, paling tidak harus ada ini ya. Kalau Bapak dan Ibu guru semua di sini ada yang sudah S2 Bapak Ibu? Sudah ada yang S2? Ada, Pak. Ada. Alhamdulillah. Bagi yang belum, apalagi untuk yang guru SD, silahkan nanti bisa bergabung di Magister Pendidikan Dasar di UMJ. Ya, jadi S1 PGSD, S2-nya juga di KSD Pendidikan Dasar. Ya, bagi yang belum S2. Oke. Terima kasih banyak Pak Sahril perkenalannya. Silahkan yang lain, siapa lagi yang belum? Yang belum siapa Bapak Ibu? Sudah semua? Dan masih tetap di 29 ya. Oke, coba mohon izin sebentar ya, saya telepon adminnya, admin dari P2K PTK 2 Jakarta Selatan, kemudian yang admin Adinya juga untuk konfirmasi jumlah peserta dulu ya, karena di dalam LMS ya, di dalam LMS itu ada 45 peserta, yang baru bergabung ada 29 orang. Berarti kurang berapa orang yang belum bergabung Bapak Ibu? Kurang berapa orang? Oke, mohon izin sebentar saya hubungi ini ya, tim admin dulu Bapak Ibu. Oke.
Oke, Bapak Ibu, sepertinya 15 orang lagi itu mungkin masih ini ya, masih tersasar. Ya, jadi silakan Pak Syahril, kita mulai saja Pak Syahril. Dibuka kelas kita dengan sama-sama membaca doa, kemudian nanti ada Pak Parman yang akan memandu kita untuk ke ice breaking. Silakan Pak Syahril. Oke, terima kasih Pak Sofian Hadi. Baiklah Ibu Bapak semua, Ibu-ibu guru yang hebat, Bapak guru yang hebat. Sebelum kita mulai pelatihan kita untuk hari yang kedua ya, sebaiknya kita buka pelatihan kita hari ini dengan membaca hamdalah dan membaca pembacaan doa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Pembacaan doa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan doa ini Oke, kita mulai ice breaking ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengenal senam brain gym ya, yang tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi. Kita akan coba senam brain gym. Saya akan share videonya. Bentar, sudah terlihat Bapak Ibu? Saya share soundnya juga. Oke, gerakan awal kita jempol sama kelingking ya, bergantian. Ya, misalkan jempol sama kelingking telah terlihat Bapak Ibu, ke kanan, ke kiri, paham ya, bergantian. Kalau jempol dan kelingking ke kanan, ke kiri, ganti. Paham Bapak Ibu? Dicontohkan terlebih dahulu mungkin. Oke, gerakan pertama ya. Gerakan pertama kita ke kiri dulu ya, ke kiri dulu. Ya. Ini karena kameranya kita itu mungkin kebalikannya ya, nanti Bapak Ibu. Jadi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Gerakan pertama, jempol kelingking diganti. Ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, kanan ya. Bergantian, bisa ya? Coba ganti dulu jempol kelingking. Jempol kelingking. Kelihatan ya jempol kelingking ke kanan. Sekarang gantian jempol kelingking ke kiri. Ya. Nanti posisinya agak jauh nggak apa-apa ya. Terus yang kedua, shake dan maju mundur ya. Kanan, maju mundur. Ya. Terus bergantian, shake, maju mundur. Shake, maju mundur. Shake, maju mundur. Terus yang ketiga, ya, kita rangsang otak kita. Saya biasanya bilang anak cerdas gitu ya. Perut sehat gitu. Nanti gantian. Ya, terus seperti ini gerakan ketiga. Ya. Oke. Selanjutnya nanti akan dijelaskan lagi di video biar lebih menantang. Are you ready? Oke, ready ya? Oke, kita saksikan.
Terima kasih. English is my Oke, terima kasih banyak ya, luar biasa Kak Parman ya, tadi pembina pramuka ya di SD Kelahiran Lama Utara yang sudah memandu kita. Sayang sekali gerakannya sepertinya agak rumit untuk bisa langsung dihafal oleh semuanya ya. Jadi ya, jadi mudah-mudahan untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah mengikuti tadi gerakannya, musiknya luar biasa sekali, sudah bersemangat untuk mengikuti sesi hari kedua kita pada hari ini ya. Terima kasih juga Pak Sahril tadi yang sudah membuka kelas ini ya dengan memandu kita untuk berdoa bersama. Oke, kita mulai Bapak dan Ibu guru semua untuk sesi pertemuan hari kedua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru ya, yang mengajar di sekolah dasar SD kelas rendah di wilayah Jakarta Selatan. Alhamdulillah ini merupakan pertemuan kita yang kedua ya, pertemuan kita hari kedua untuk pelatihan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Pada hari kedua ini nantinya fokus kita insya Allah kita akan membahas kaitannya dengan Merdeka Belajar. Ya, kita akan membahas tentang Merdeka Belajar. Yang dimaksudkan dengan Merdeka Belajar itu apa, kemudian kebijakannya seperti apa. Ya, Merdeka Belajar ini merupakan salah satu program, ya salah satu kebijakan terbaru yang ada di kementerian. Ya, harapannya bagi Bapak dan Ibu guru yang sudah mengakses LMS, kemudian juga sudah membuka file ya, di dalamnya ada file Merdeka Belajar ya. Oke, sebelum kita nanti akan membahas lebih lanjut, mendiskusikan lebih lanjut kaitannya dengan Merdeka Belajar, untuk struktur pelatihan Bapak dan Ibu guru semua, apakah sudah di-download di dalam LMS Bapak Ibu? Sudah di-download belum di dalam LMS Bapak Ibu untuk struktur pelatihan? Sudah ya? Sudah. Sebagian sudah. Oke, sebagian sudah. Oke, kalau begitu langsung saja saya share Bapak dan Ibu guru semua. Sudah bisa terlihat? Sudah ya? Oke, di dalam LMS hal yang pertama yang harus di-download oleh Bapak dan Ibu guru semua itu adalah struktur program pelatihan kurikulum merdeka. Ya, jadi ini merupakan panduan yang harus di-download, yang harus juga sudah dipelajari, sudah dibaca oleh Bapak dan Ibu guru semua. Di dalam struktur program pelatihan kurikulum merdeka ya, di poin pembukaan itu kemarin sudah diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian juga untuk yang penjelasan program kemarin sudah ya. Kemudian untuk materi pokoknya, yang mata pelatihan pokok di sini ada 4 ya, ada 4 topik bahasan yang nantinya akan kita diskusikan, yang nantinya akan kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama di pokok mata pelatihan pertama itu adalah Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua itu adalah capaian pembelajaran. Kemudian yang berikutnya ada assessment. Kemudian yang terakhir itu adalah pembelajaran berbasis project ya, atau project based learning.
Kemudian untuk yang penunjangnya di sini Bapak Ibu ada pengenalan LMS ya. Jadi harapannya masing-masing 45 orang yang ada di kelas B ini sudah mempunyai akun ya, sudah mempunyai akun yang bisa digunakan untuk login masuk ke dalam Learning Management System atau LMS. Ya, dan pengenalan LMS-nya sudah kemarin ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada pre dan ada post test ya. Pre-testnya kemarin sudah, mudah-mudahan ke 45 peserta kemarin dapat mengerjakan pre-testnya dengan baik. Dan berikutnya untuk yang post test itu nanti akan dilakukan di hari Jumat ya, di hari Jumat hari terakhir pelatihan. Harapannya tentunya mudah-mudahan akan ada peningkatan ya nilai Bapak dan Ibu guru ketika mengerjakan pre-test dan meningkat nantinya di tahapan mengerjakan post-test. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Untuk yang struktur program pelatihan kurikulum merdekanya sudah cukup jelas semua ya. Ini yang akan menjadi pokok bahasan kita ya untuk hari kedua sekarang ini Merdeka Belajar. Kemudian hari ketiga itu capaian pembelajaran, hari keempatnya itu ada assessment, hari terakhir, hari kelima itu kita akan membahas kaitannya dengan pembelajaran berbasis project. Cukup jelas Bapak dan Ibu guru semua untuk struktur program pelatihan kurikulum merdeka ini? Ya, jelas Pak. Cukup jelas. Oke, itu yang pertama yang harus saya share. Kemudian yang kedua saya akan memperlihatkan di dalam LMS ya Bapak dan Ibu guru semua, di dalam LMS ya, di dalam LMS kalau Bapak dan Ibu guru sudah mengakses, maka di sini sudah ada pertemuan pertama pelatihan ya. Pertemuan pertama pelatihan ini kemarin ya ketika pembukaan, kemudian ketika briefing awal sudah diikuti semuanya oleh Bapak dan Ibu guru ya. Jadi di dalam LMS nanti Bapak dan Ibu guru akan melihat yang poin pertama yang ini, kemudian yang berikutnya struktur program pelatihan, dan ini yang harus di-download ya. Ini download untuk yang struktur program pelatihannya. Kemudian berikutnya ada modul pelatihan ya. Ini merupakan modul yang harus di-download kemudian dibaca juga oleh Bapak dan Ibu guru semua. Di dalam modul pelatihan di sini ada beberapa file ya, ada beberapa file. Yang pertama mulai dari konsep CP, di sini konsep capaian pembelajaran, kemudian ada analisis CP, analisis capaian pembelajaran, kemudian juga ada capaian pembelajaran, ada assessment diagnostik, kemudian ada assessment formatif dan sumatif, dan kemudian di sini ada Merdeka Belajar. Ya, jadi yang akan kita diskusikan, yang akan kita bahas pada pertemuan hari kedua ini fokusnya nanti pada Merdeka Belajar. Ya, selain struktur program pelatihan, modul pelatihan, di dalam LMS Bapak dan Ibu guru nantinya juga tiap hari, mulai hari kedua ini sampai dengan hari terakhir nanti di hari kelima, masing-masing akan mengerjakan LK. Ya, LK sebagai tagihan untuk tiap harinya. Untuk lembar kerja pelatihan nantinya setelah sesi tatap muka maya kita selesai melalui Zoom, saya akan uploadkan di sini untuk lembar kerjanya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu guru semua juga akan mengumpulkan lembar kerja di folder ini ya, di lembar kerja pelatihan. LK01 untuk hari yang kedua, LK02 tentunya untuk hari yang ketiga, LK03 untuk hari keempat, dan yang terakhir LK04 untuk hari yang kelima. Ya, jadi tiap harinya akan ada lembar kerja yang harus dituntaskan, akan ada tagihan tugas-tugas lainnya sesuai dengan topik yang kita bahas. Ya. Kemudian selain modul pelatihan, lembar kerja pelatihan, berikutnya ada bahan tayang pelatihan. Bahan tayang pelatihan ini merupakan bahan PowerPoint yang kita gunakan, yang nantinya akan kita diskusikan kaitannya dengan topik kita untuk tiap harinya. Yang berikutnya di sini Bapak dan Ibu guru semua ada video pelatihan ya. Untuk video pelatihan hari pertama ada yang sudah mengakses ini Bapak Ibu, ada yang sudah mengklik video ini kemarin? Sudah Pak. Oke. Dan untuk video pelatihan seperti pelatihan-pelatihan yang saya berikan untuk
ini ya untuk daerah-daerah lainnya, baik itu Jakarta Barat, Utara, kemudian Pusat, maka di tiap ini ya, di tiap video pelatihan hari pertama, kemudian besoknya juga akan ada video pelatihan hari kedua, ketiga sampai dengan terakhir. Jadi nanti akan ada di sini semua. Dan harapannya nanti tiap harinya masing-masing Bapak dan Ibu guru akan klik video ini. Ya, setelah video ini diklik nanti kemudian langsung silahkan di bawahnya ya, di bawahnya nanti akan menuliskan nama dan ini ya, nama dan asal sekolah Bapak dan Ibu guru semua untuk tiap sesinya ya. Sesi video pelatihan hari pertama yang kemarin, kemudian berikutnya ada ini, ada video pelatihan hari kedua yang ini yang kita sedang lakukan sekarang, itu akan saya upload nanti, kemudian linknya akan saya taruh di sini. Jadi saya akan melihat kehadiran, kemudian interaksi, keaktifan dan lain sebagainya itu dari video ini, dan silahkan nanti Bapak dan Ibu guru akan menuliskan nama dan asal sekolah masing-masing. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, cukup jelas yang ada di dalam LMS yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru selama mengikuti pelatihan ini sampai di hari Jumat. Ya, selain mengerjakan LK, mengikuti pertemuan tatap maya melalui Zoom, kemudian juga nanti harus mengisi nama Bapak dan Ibu guru semua di kolom komentar yang ada pada setiap video pelatihan yang kita lakukan. Cukup jelas Bapak dan Ibu guru semua? Cukup jelas? Jelas. Oke, berikutnya sekarang kita langsung akan masuk ke maaf Pak, sebentar ada Oke, tanya Pak. silakan. Oh ya, silakan. Gimana? Untuk video pertama tayangan video pertama kemarin saya udah buka itu yang kemarin kita awal itu. Tapi informasi untuk klik nama dan yang Bapak untuk di komentar tadi saya nggak lakuin karena nggak tahu info ini baru dapat sekarang. Itu gimana ya Pak? Atau nanti bisa untuk di kolom komentar itu membuat nama? Oke, silakan untuk video mengisi yang pelatihan pertama kita kemarin. Oke, untuk yang hari pertama kan kemarin masih belum diberikan instruksi. Sekarang instruksinya baru ada ya. Jadi silakan diisi sekarang tidak apa-apa ya, diisi nanti juga tidak apa-apa. Begitu juga untuk video hari yang kedua, ketiga, keempat dan kelima nanti. Dan Pak Syahril nanti saya minta tolong Pak Syahril untuk bisa sebagai ini ya, untuk bisa sebagai koordinator ya, mengingatkan teman-temannya yang belum. Begitu ya Pak Syahril. Oke Pak? Ya, jadi silakan nanti dijapriin semua bagi yang belum mengisi nama kemudian asal sekolahnya di kolom komentar. Pak Ahmad Rizaldi ya, silakan nanti segera Pak ya di video hari pertama, kemudian hari kedua, hari ketiga sampai dengan hari terakhir nanti. Ya, Oke. baik, Pak. Yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu atau sudah cukup jelas? Kita akan Saya mau tanya Pak. Oke, silakan. Maaf. Bu Ratna Puspita, sebelum bertanya sudah ada namanya di kolom komentar belum, Bu Ratna Puspita? Di kolom komentar. Ya. Oke, nanti saja. Silakan. Gimana? Apa yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya Pak, maaf ya saya balik kameranya. Saya buka learning ini. Tugas-tugasnya di mana ya Pak? Tugasnya itu ada di lembar kerja, di folder lembar kerja yang belum saya upload. Tugas LK nantinya akan saya upload ketika sesi kita hari ini berakhir ya. Jadi nanti di akhir sesi saya akan memperlihatkan LK-nya kepada Bapak dan Ibu guru semua, menjelaskan LK-nya, kemudian baru akan diupload ke dalam LMS. Setelah Jadi sudah diupload baru bisa diakses. Memang belum ada. Tadi kan sudah saya perlihatkan ya, Bu Ratna. Oke, berarti memang masih kosong seperti ini ya? Belum ada yang bisa diapa-apakan? Untuk LK-nya, lembar kerjanya? Enggak, tayangannya pertama kali login memang seperti ini ya Pak? Yes, silakan masuk dan bisa mengakses ininya Bu, bisa mengakses kelasnya. Ibu di kelas apa, tinggal diklik, nanti akan ada yang saya perlihatkan tadi. Ya. Ini kan ya Pak? Ya, login dengan menggunakan akun yang ada, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya Bu. Ya. Jadi akan muncul Ibu nanti ada di kelas apa, kemudian bisa mengakses semua yang saya tayangkan tadi. Ya.
Begitu ya Bu? Bu Ratna? Oke, baik. Bu Ratna kemarin ikut pelatihan LMS-nya atau tidak Ibu? Saya ikut Pak. Jadi gini, memang kemarin itu saya itu kan sudah daftar. Kemudian teman saya di sekolah saya hanya 2 kuota. Terus kata kepala sekolah saya, ya udah Bu Ratna mengundurkan diri diganti gitu. Cuman saya tanya sama adminnya Mbak Dwi ya, Bu Dwi itu nggak bisa Bu, lanjut aja terus. Jadi kemarin saya tuh nggak mengikuti seluruhnya gitu, karena seluruh ibu mengundurkan diri aja dulu gitu, karena hanya kuotanya cuma 2. Tapi kata Mbak Dwi, jangan Bu, karena sudah dapat token. Jadi makanya saya baru berlanjut ini Pak. Oke, yang jelas kalau sudah bisa mengakses LMS, di dalam LMS-nya itu ada semua bahan ya, kaitannya dengan pelatihan kita, kaitannya dengan lembar kerja, modul, materi, kemudian video juga. Jadi tiap sesi kita ini sudah direkam dari jam 8:30 ya, 8 lewat berapa tadi sampai dengan jam 10. Ya, karena terakhir kita tuh hanya sampai jam 10 ya, Bapak dan Ibu guru semua. Oke, baik. Oke, cukup jelas ya Bu Ratna ya. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan, siapa lagi? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Atau kita langsung sudah membahas untuk topik pertama kita kaitannya dengan Merdeka Belajar. Ada yang ingin ditanyakan? Udah, Mbak. Oh iya, silakan Pak Mahmudin, silakan gimana Pak? Udah cukup Pak. Oke, sudah cukup. Kalau sudah cukup, oke, kita akan mulai ke ini ya, ke pembahasan kita tentang Merdeka Belajar. Akan tetapi sebelum sebelum kita membahas kaitannya dengan Merdeka Belajar, untuk overview-nya, untuk review-nya, Merdeka Belajar, ada yang sudah mendengarkan tentang konsep Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu guru semua, atau ada yang sudah pernah mengikuti videonya, ya, video di YouTube, video dari Pak Menteri, atau ada yang sudah membaca kaitannya dengan Merdeka Belajar, Bapak Ibu? Atau ada yang sekolahnya sudah sudah menjadi sekolah penggerak, kemudian ada guru-guru, Bapak dan Ibu guru di sini yang sudah mengikuti guru penggerak, Bapak Ibu? Dan terdiam semuanya, belum ada semua berarti ya? Belum ada. Kemudian sekolah juga belum ada yang menggunakan kurikulum Merdeka, berarti belum ada? Masih kurikulum 2013, kurikulum darurat? Sudah ada yang menggunakan kurikulum Merdeka? Belum. Oke, belum semua. Kemudian guru penggerak belum ada yang ikut juga? Belum bisa daftar ya Pak? Oh, belum bisa daftarnya. Oke, sudahlah. Mudah-mudahan nantinya segera pernah ikut tapi nggak lolos Pak. Pernah ikut tapi nggak lolos ya. Ya, tapi paling sekolah tidak saya sudah, ada 1 Pak baru mulai. Sudah sudah mulai ikut yang guru Baru mulai penggeraknya? pelatihan. Ada 1 orang di sekolah kami. Oke, bagus ya. Mudah-mudahan 1 orang guru tersebut nanti bakalan membuat sekolah Cilandak Timur 05 itu jadi sekolah penggerak ya. Dari gurunya udah penggerak, kepala sekolah penggerak gitu ya, sehingga Pak Sofyan. Ya, mudah-mudahan Pak. Kalau sekolah kami sekolah penggerak. Baru terpilih kurang lebih sebulan yang lalu, tapi kami akan dilatih baru bulan Juni, Pak. Oh, iya. Lama sekali harus menunggu pelatihannya, Bu ya. Mungkin dia program keluar kota kali, Pak, perlu dana. Oke, tapi Bu Sugiarti juga berarti sudah masuk ke guru penggerak ya, Bu Sugiarti? Karena usia nggak bisa, Pak. Jadi kayaknya di itu minimal dia 10 tahun lagi sebelum pensiun. Sementara kan saya tinggal 6 tahun lagi, Pak. Oh, ini juga yang sering yang sering jadi pertanyaan saya, kenapa ya kalau guru-guru yang sudah punya pengalaman, guru-guru top itu selalu bilang saya mah tinggal 5 tahun pensiun, 6 tahun pensiun. Sepertinya senang sekali akan segera berakhir masa mengabdinya ya, Bu Sugiarti ya. Halo Bu. Begini Pak,
Gimana, Bu? Jadi Gimana? nggak daftar Pak guru penggerak, hanya di situ di sistemnya Pak menolak, kasihan ya Pak ditolak Pak. Oh, kasihan ditolak. Jadi yang menolak sistem. Oke, Dia jadi otomatis maaf tidak bisa mengikuti karena di situ ada penjelasan begitu Pak. ya tidak apa-apa ya, karena kalau Bu Sugiyarti mah bukan harus jadi guru penggerak, pembina guru penggeraknya Bu Sugiyarti mah ya, dengan pengalaman yang berapa tahun lagi ya kan pensiun, itu kan sudah luar biasa ya Bu Sugiyarti ya. Oke, berarti satu sekolah ini ya, satu sekolah penggerak yang ada, kemudian guru-gurunya di sini masih belum ada yang mengikuti program sekolah penggerak. Mudah-mudahan nantinya ke depan akan ada ya, terutama sekolah-sekolah yang masih ini ya, masih belum ada guru penggerak di masing-masing sekolahnya. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, mohon izin untuk share screen ya. Kita akan membahas kaitannya dengan Merdeka Belajar, karena sekali lagi pelatihan ini merupakan pelatihan tentang kurikulum Merdeka Belajar. Ya, di sini di slide pertama Bapak dan Ibu guru bisa melihat, sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Halo? Ya Pak, jelas. Jelas ya. Oke, di slide pertama di sini dijelaskan Merdeka Belajar sebagai solusi untuk menyiapkan generasi emas Indonesia di era digital. Ya, jadi konsep kaitannya dengan Merdeka Belajar di sini, Merdeka Belajar dijadikan sebagai salah satu kebijakan, ya, salah satu program yang tujuannya tentunya untuk menyiapkan generasi emas Indonesia, kemudian di sini di era digital, ya, karena sebagaimana yang kita ketahui semua sekarang hampir semua aspek yang ada tidak hanya di dunia pendidikan ya, akan tetapi hampir semua lini ya, semua aspek yang ada di masyarakat itu sudah masuk ke dalam era digital ya, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian kenapa Merdeka Belajar di sini dijadikan sebagai solusi? Ya, pertanyaannya seperti itu. Merdeka Belajar dijadikan sebagai solusi ya, karena ada beberapa hal yang menyebabkan ya kementerian ini ya memberikan kebijakan kaitannya dengan Merdeka Belajar. Yang pertama tentunya pastinya dikarenakan adanya keresahan ya, adanya keresahan tentang pendidikan yang telah berlangsung selama ini di Indonesia. Ya, selain keresahan tersebut, ya, yang kedua tentunya kita ingin ada kemajuan, ada progres, ya, ada progres sehingga ya kegiatan pendidikan, kegiatan proses pembelajaran yang sering kali kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga, ya, negara-negara yang ada di Asia, kita masih tertinggal. Ya, sehingga Merdeka Belajar harapannya merupakan salah satu kebijakan, salah satu program yang bisa membuat mutu kemudian kualitas pendidikan di Indonesia itu menjadi maju dan menjadi meningkat. Ini untuk yang pertama, Bapak dan Ibu guru semua, untuk poin yang pertama di sini, Merdeka Belajar sebagai solusi untuk menyiapkan generasi emas Indonesia di era digital. Bapak dan Ibu guru semua mungkin juga sudah sudah sering mendengarkan kaitannya dengan keuntungan bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, jadi Indonesia sekarang itu berada pada pada generasi di mana usia para pekerja, usia para guru ya, itu di usia yang benar-benar dapat dimanfaatkan, dapat diberdayakan secara maksimal, sehingga nantinya akan membuat negara kita, bangsa kita menjadi negara yang dapat disejajarkan dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Ya. Oke, ini untuk slide yang pertama, Bapak dan Ibu guru semua, untuk Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu guru semua, ketika misalnya mengikuti sosialisasi kaitannya dengan program Kepala Sekolah Penggerak,
kemudian sekolah penggerak, kemudian guru penggerak, organisasi penggerak. Ya. Ini merupakan salah satu yang dipopulerkan, salah satu yang telah dijelaskan sangat detail oleh Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim. Ya. Di dalam Merdeka Belajar itu ada 4, ya, ada 4 poin, ya, ada 4 episode, ada 4 rangkaian yang menjadi kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian. Di sini untuk yang episode 1 atau yang pertama, Bapak dan Ibu guru semua, untuk episode 1 atau yang pertama, itu di dalam Merdeka Belajar ada pengubahan ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ya. Kemudian ada menghapus ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru yang berbasis zonasi. Fokus utamanya Bapak dan Ibu guru semua pada episode pertama Merdeka Belajar di sini ini merupakan kebijakan yang waktu itu saya kira banyak mendapat dukungan, ya, kemudian banyak juga terdapat perbedaan pandangan kaitannya misalnya dengan ujian nasional, kemudian penghapusan ujian sekolah berstandar nasional, kemudian penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran, sampai dengan menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Ya, jadi ada pro, ada kontra. Episode pertama ini merupakan episode awal, ya, kaitannya dengan terobosan, ya, yang dilakukan oleh kementerian dengan Merdeka Belajar. Ya. Kemudian episode kedua, dalam episode kedua untuk Merdeka Belajar, ini sama juga Bapak dan Ibu guru semua, ada 4 poin penting di dalam Merdeka Belajar episode 2 atau sesi 2-nya. 4 poin penting di dalam episode kedua ini khusus pada perguruan tinggi. Ya, jadi ini pada kampus Merdeka. Ada beberapa kebijakan baru kaitannya dengan Merdeka Belajar di perguruan tinggi, ya, dengan program kampus Merdeka. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam pembukaan program studi baru, ya, jadi tidak lagi berbelit-belit persyaratannya, tidak lagi mempersulit, ya, pembukaan program studi yang sekiranya memang dibutuhkan, ya, baik di dunia usaha maupun dunia industri. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi. Ya, jadi akreditasi itu tahapannya, kemudian prosesnya tidak lagi serumit yang sebelumnya. Ada penyederhanaan sehingga masing-masing perguruan tinggi itu dapat melakukan akreditasi sesuai dengan tahapan yang sederhana, ya, tidak rumit seperti tahapan yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya di sini ada kemudahan untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, ya. Kemudian yang terakhir ada hak belajar 3 semester di luar program studi. Ya, ini merupakan sesi atau episode kedua dalam Merdeka Belajar. Untuk episode kedua itu fokusnya adalah pada perguruan tinggi. Kalau kita lihat di sesi pertama, di episode pertama fokusnya itu adalah pada pendidikan, ya, pendidikan dasar dan menengah. Kemudian kita lanjut ke episode ketiga, dalam Merdeka Belajar itu perubahan mekanisme bantuan operasional sekolah BOS tahun anggaran 2020. Ya, jadi yang pertama, episode pertama itu di sekolah dasar menengah, kemudian episode keduanya itu di perguruan tinggi, yang episode 3 itu balik lagi ke sekolah, ya, ini penataan kaitannya dengan mekanisme bantuan operasional sekolah untuk tahun anggaran 2020. Poin-poin pentingnya juga sama, ada 4. Ya. Yang pertama kaitannya dengan transfer dana BOS langsung ke rekening sekolah, keleluasaan bagi sekolah dalam menggunakan dana BOS, ya, kemudian peningkatan satuan biaya per siswa dalam dana BOS, dan yang terakhir kaitannya dengan perbaikan sistem pelaporan BOS untuk transparansi dan akuntabilitas. Seperti kita lihat,
Untuk yang episode ketiga, Bapak dan Ibu Guru, ini pada proses pendanaan, pada proses financing yang diperoleh oleh masing-masing sekolah ya dari bantuan pemerintah ya. Jadi sudah mulai ada ini ya transparansi, kemudian sudah mulai ada peningkatan kaitannya dengan nominal ya, jumlah dana BOS yang ditransfer ke sekolah Bapak dan Ibu Guru masing-masing ya. Untuk yang episode keempat di dalam Merdeka Belajar, di sini program organisasi penggerak. Ya. Jadi program organisasi penggerak, ini organisasi pendidikan, di sini dianggap kian terlibat dalam membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dari program organisasi penggerak, kemudian berikutnya ada kepala sekolah penggerak, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Ya, dan pelatihannya itu lumayan lama ya kaitannya dengan kegiatan program organisasi penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak maupun sekolah penggerak. Dari keempat ini Bapak dan Ibu Guru semua bisa dilihat sebenarnya tujuan dari Menteri kita ya dari Mas Menteri Nadiem Makarim ingin sebenarnya benar-benar memastikan bahwasanya proses pembelajaran ya proses para peserta didik dalam mempelajari ragam materi ajar yang diberikan kepada mereka, ingin dipastikan bahwasanya kegiatan belajar yang dilakukan, kegiatan ketika berada di sekolah, ketika berada di ruang kelas, itu menjadi kegiatan yang bermakna, pengalaman yang menyenangkan, ya sehingga benar-benar apa yang menjadi tujuan tadi di awal di dalam Merdeka Belajar itu, tujuannya untuk membentuk generasi emas Indonesia. Ya, dengan Merdeka Belajar, ya dengan ragam program yang ditawarkan, baik dari tingkat dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi, ya masing-masing mendukung Merdeka Belajar sebagai solusi dalam mencetak, dalam menyiapkan generasi emas Indonesia. Kemudian di dalam 4 slide ini Bapak dan Ibu Guru semua, kalau slide yang pertama untuk yang episode pertama tadi sudah kami sampaikan, ini merupakan terobosan tentunya ya, terobosan setelah sekian lama misalnya ujian nasional itu diperdebatkan apakah perlu atau tidak, kemudian langsung diubah oleh Pak Menteri, kemudian penghapusan juga ujian sekolah berstandar nasional, jadi disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Ini juga kebijakan yang saya kira tidak mudah untuk dijalankan. Kemudian kaitannya dengan penyederhanaan RPP, ya jadi masing-masing RPP itu ada banyak sekali jenisnya, ya ada banyak sekali tipe RPP yang dipergunakan, sehingga di dalam kurikulum Merdeka itu disederhanakan, ya sehingga akan ada keseragaman, tidak membebani para pendidik. Kemudian kaitannya dengan menyesuaikan kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi, ini juga luar biasa waktu itu ya. Ini ya untuk tanggapan, kemudian ada pro dan kontra kaitannya dengan penyesuaian kuota penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Episode pertama ini tidak berjalan lancar sepenuhnya tentunya, ya. Jadi ada banyak evaluasi dan banyak masukan. Kemudian setelah tahapan 1 selesai, di tingkat dasar dan menengah baru ke perguruan tinggi. Di perguruan tinggi juga tidak sedikit yang pro, ya tidak sedikit yang kontra kaitannya dengan kampus Merdeka. Jadi ada banyak sekali para pakar-pakar yang menganggap program kampus Merdeka itu merupakan program yang baik, ya program yang sesuai dengan zaman yang ada sekarang. Kemudian ada juga yang mengkritik kaitannya dengan kampus Merdeka. Untuk episode 3 pendanaan, kemudian episode 4 di sini pada program-program, pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar, ya. Ini Bapak dan Ibu Guru semua slide kedua pada Merdeka Belajar, di konsep Merdeka Belajar sesuai dengan yang dijelaskan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, ya. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, ini secara Bapak dan Ibu Guru secara sederhana dijelaskan kaitannya dengan apa itu Merdeka Belajar. Ya, di sini dijelaskan belajar secara menyeluruh, secara holistik, satu sama lain saling mengisi,
serta dibutuhkan suasana belajar di mana peserta didik berhak berinovasi dari sisi manapun. Kata kunci dari kalimat pertama ini adalah inovasi, Bapak dan Ibu guru semua. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik sebagai pribadi dan subjek belajar utama, guru mengarahkan tujuan dengan kondisi anak. Ya, jadi yang menjadi utama adalah peserta didik sebagai pribadi dan subjek belajar utama. Ya, jadi sekali lagi, para peserta didik atau siswalah yang menjadi subjek belajar utama dalam proses pembelajaran di dalam Merdeka Belajar. Kemudian di kalimat yang ketiga, guru menggunakan aneka macam metode pendekatan yang cocok dengan pribadi peserta didik. Ya, guru diharapkan mampu memilah-milih ya metode, kemudian strategi, media, pendekatan yang paling cocok ya dengan pribadi para peserta didik, dengan gaya belajar yang dimiliki oleh para peserta didik. Kemudian yang berikutnya di sini dijelaskan, Merdeka Belajar tidak menyusahkan guru, ya, tidak menyusahkan peserta didik maupun orang tua. Guru harus berani menerapkan Merdeka Belajar. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu guru semua konsep sederhana makna dari Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu yang pertama tadi ada inovasi, kesempatan berinovasi yang dilakukan tidak hanya oleh peserta didik, tetapi juga oleh para pendidik atau para Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian di dalam Merdeka Belajar, merdeka berarti bebas ya, mereka para siswa bebas untuk ya menggali kompetensi, bebas untuk memahami ragam kaitannya dengan pengetahuan yang ingin mereka pelajari. Kemudian sebagai guru bertugas sebagai sebagai pembimbing yang mengarahkan, yang memberikan stimulan sehingga kompetensi yang akan dicapai oleh para siswa itu dapat diraih dengan sesuai dengan harapan. Ya, kemudian di dalam Merdeka Belajar apakah semakin menyusahkan bagi guru? Tentu tidak. Ya. Kenapa tidak menyusahkan bagi guru, tidak menyusahkan bagi siswa maupun orang tua? Karena di dalam Merdeka Belajar, peran guru yang tadinya sentral, ya, peran guru yang semuanya itu menjadi single source of the truth istilahnya, semuanya dari guru. Sementara di dalam Merdeka Belajar, para guru itu berperan sebagai pengarah yang memberikan stimulan, ya, sehingga para peserta didik itu mau untuk melakukan inovasi, mau untuk berkreasi dalam proses pembelajaran. Ya, jadi kurang lebih itu Bapak dan Ibu guru semua konsep yang dijelaskan kaitannya dengan Merdeka Belajar. Kemudian setelah penjelasan yang tadi muncul pertanyaan di sini, apakah penataan sistem di Indonesia, sistem pendidikan di sekolah sudah relevan untuk menjamin masa depan? Ya, ketika menjawab pertanyaan ini pastinya akan muncul ada pro dan ada yang kontra. Ada yang mengatakan sistem pendidikan di sekolah kita sudah relevan untuk menjamin masa depan para lulusan. Kemudian ada juga yang mengatakan masih belum relevan. Ya, kalau kita berkaca pada kondisi real yang ada sekarang di Indonesia, ya, misalnya untuk tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, kemudian tingkat tingkat daya serap lulusan, lulusan misalnya untuk di perguruan tinggi, ya, itu tidak sebanding dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang ada. Ya, jadi Bapak dan Ibu guru nantinya bisa menjawab pertanyaan ini sesuai dengan realita yang ada di Indonesia. Ya, penataan sistem pendidikan di sekolah tentunya kalau kita selalu berpikir positif, maka kita akan mengatakan oke, masih belum terlalu relevan. Ya. Ketika kita mengatakan belum terlalu relevan, berarti kita menginginkan adanya perubahan untuk membuat proses, ya, untuk membuat kegiatan pendidikan tersebut itu menjadi lebih
sesuai ya agar dapat menjamin masa depan para lulusan ya. Akan tetapi kalau kita berpikiran negatif, maka kita akan mengatakan ya, apakah penataan sistem pendidikan di sekolah sudah relevan? Oke, sudah ya. Kita hanya menjawab oke, sudah, akan tetapi tanpa basic reasoning, tanpa alasan yang jelas, tanpa logika yang jelas kaitannya dengan bagaimana sebenarnya ya, sistem pendidikan tersebut dapat menjamin masa depan para lulusan dengan baik. Ya, ini untuk slide yang keempat, Bapak dan Ibu guru semua. Yang berikutnya, di dalam Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu guru, Merdeka Belajar sebagai ini ya, sebagai kebijakan di sini ada dua hal yang menjadi poin utamanya. Yang pertama itu adalah tantangan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan strategi pemajuan pendidikan ya. Tantangan tentunya kita yang tadinya kita menganggap bahwasanya hal tersebut tidak mungkin, maka ya dengan adanya Merdeka Belajar segalanya menjadi mungkin ya. Jadi dari impossible menjadi I am possible ya. Ini sangat populer sekali Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian yang berikutnya ada strategi pemajuan pendidikan. Strategi pemajuan pendidikan tentunya yang paling sering kita dengarkan adalah peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Harus ada pelatihan secara intens yang dilakukan oleh kementerian, oleh dinas terkait. Ini kaitannya dengan peningkatan kompetensi, peningkatan sumber daya manusia para guru. Ya, para guru, para pendidik, sehingga sesuai dengan amanat yang ada di dalam Merdeka Belajar, ya para guru atau para pendidik dapat atau mampu memilih, ya menggunakan media terbaik, strategi pembelajaran terbaik, ya pendekatan terbaik dalam memberikan proses pembelajaran kepada para siswa. Ya, kemudian strategi pemajuan pendidikan lainnya tentunya yang paling sering kita dengarkan adalah kesejahteraan ya, mensejahterakan para guru, maka insya Allah dampaknya nanti akan akan membuat para guru bersemangat untuk terus ya melakukan updating, untuk terus melakukan upgrading kaitannya dengan kompetensi mereka ketika mengajar. Ya, ini untuk Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu guru semua ada tantangan dan strategi pemajuan pendidikan. Ya, tantangannya itu tentunya banyak sekali. Ya, oke. Yang berikutnya, ketika berbicara kaitannya dengan tantangan, kemudian yang tadi itu dengan ini kaitannya dengan strategi pemajuan pendidikan, ini harus kita sesuaikan tentunya dengan visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, di sini dijelaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ya, ini untuk visinya, jadi luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu guru semua. Ada kata kunci di sini pelajar Pancasila, kemudian ada nalar kritis, kemudian ada kreatif, mandiri, beriman, sampai dengan berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global di sini berarti ruang lingkup pergaulannya, ya, ruang lingkup kompetisi yang diikuti oleh para pelajar kita, para pelajar Pancasila itu sudah tidak lagi di ruang-ruang sempit yang ada hanya di lokal saja, yang hanya ada di daerah saja, ya, yang hanya ada di tingkat nasional saja, akan tetapi sudah mengglobal, ya, sudah mulai membangun jejaring dengan dunia luar, ya, sudah sangat terbiasa ya membangun komunikasi dengan teman-temannya yang ada di negara-negara lain. Ini untuk visinya. Kemudian untuk misinya, ya, mewujudkan pendidikan yang relevan, sesuai, dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Ya. Kemudian berikutnya di sini mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan ya bahasa dan sastra. Yang berikutnya mengoptimalkan
peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Dari visi misi Kemendikbud ini, Bapak dan Ibu guru semua sudah sangat jelas bahwasanya kegiatan ya kaitannya dengan Merdeka Belajar, program kebijakan Merdeka Belajar itu sudah sangat sesuai dengan visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya Merdeka Belajar, maka tentunya kita berharap visi yang poinnya ada 6, kemudian untuk misi yang ada 3 ini dapat tercapai sesuai dengan ini ya, sesuai dengan harapan ya. Oke, ada Pak Suparman raise hand, silakan Pak Parman, bagaimana Pak? Ya, mohon izin Pak Adi menanggapi mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Oke. Saya di tahun 2013 itu kita sudah pernah coba kurikulum 2013 di tahun pertama dan kementerian memberikan alternatif jika tidak bisa mengikuti kurikulum 2013 kembali ke kurikulum 2006 ya pada waktu itu. Saya melihat di tahun ini banyak variasi yang memungkinkan justru buat kami para guru merasa bingung gitu ya, karena memang satu, kurikulum 2013 boleh digunakan, yang pertama, yang kedua boleh juga menggunakan kurikulum pandemi yang dikembangkan oleh Litbang, yang ketiga adalah Merdeka Belajar yang berkonsep pada penekanan literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Namun sejatinya kami mengkritisi pendidikan di 2013 sendiri belum ajak ya, menurut kami belum ajak gitu loh. Kalau kita singkapi Bapak Ibu ya, mungkin saya generasinya generasi full nih ya, kita yang benar-benar generasi full dari mulai kurikulum CBSA, KBK, terus berbasis kompetensi, terus ketemu dengan kurikulum 2013 dan ketemu lagi kurikulum Merdeka Belajar. Menurut kami yang lebih konstan dan mantap itulah kurikulum CBSA, ataupun yang ya kalau kita mau akui kurikulum berbasis kompetensi juga lebih baik, karena pada kurikulum berbasis kompetensi siswa SD sendiri sudah dikenalkan dengan bahasa Inggris dan muatan lokal TIK, dan itu menurut kami sudah cukup. Kalau kita lanjutkan itu sudah cukup membangun kemampuan siswa-siswi kita. Tapi di 2013 kan di downgrade, dihapuskan pendidikan bahasa Inggris, dihapuskan pengenalan TIK. Ini yang menjadi zonk. Jadi kita turun kualitas ya Pak Adi ya. Nah, di 2013 terdapat kurikulum revisi per tahun. Dan yang kita ketahui ya ditambah lagi dengan pandemi, akhirnya anak-anak cuma sekedar kenal Pancasila tapi tidak kenal dengan butir-butir Pancasila seperti guru-gurunya ya. Ya, kenal dengan kebenekaan Indonesia. Yang terjadi saat ini adalah ketika kebenekaan itu di sounding, ternyata menimbulkan letupan-letupan kedaerahan gitu ya. Ya, terjadilah perang antar kampung, perang antar desa yang masalahnya sepele gitu. Jadi kalau saya mau menyingkapi ya sebetulnya bagus, tapi harus punya daya dukung. Nah, kurikulum ini kan harus ditunjang dengan pengenalan IT ya. Kalau kita belajar kurikulum tetangga yang sudah belajar kurikulum berbasis STEM, scientific, teknik, engineering, dan coding gitu ya, kita itu sudah jauh gitu, karena memang kemampuannya memang kalau diakui, kemampuan literasi masyarakat Indonesia itu di urutan 160-an ya berdasarkan PISA. Nah ini harusnya sebetulnya harus ada peran semua pihak gitu loh. Kita kalau mau menonjolkan Merdeka Belajar berbasis IT ya, jaringan di daerah pun belum stabil gitu ya. Karena aksesnya juga kan kita harus belajar seperti di kelas kita ya, sinkronus dan asinkronus gitu kan. Jadi bisa maksimal gitu ya, kita bisa memaksimalkan pembelajaran. Namun akses seperti itu juga kan sudah berhenti ya. Beberapa siswa di daerah juga sudah tidak dapat subsidi kuota.
dan gurunya juga harus difasilitasi gitu. Ada beberapa guru yang memang mengerti tapi juga fasilitas laptop, gadgetnya tidak terpenuhi gitu loh. Mungkin itu saja. Jadi kalau saya berpendapat Merdeka Belajar pada dasarnya konsepnya bagus Pak, tapi kalau kita akui konsep sebelum-sebelumnya memang lebih mantap gitu. Tapi kenapa di 2013 diturunkan? Akhirnya juga karena memang jujur Pak, kalau kita ngomongin Pancasila zamannya P4, kita tuh yang tua-tua itu di luar kepala, dan jiwa Pancasilanya benar-benar jiwa Pancasila. Tapi saat ini anak-anak cuma dikasih tagline, saya cinta Pancasila, kenal Pancasila hanya kulitnya, implementasinya tidak kepada praktek dalam masyarakat. Itu saja Pak Adi, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Suparman atau Kak Parman Pembina Pramuka ya, luar biasa ya. Pandangan Bapak tadi kaitannya dengan kurikulum, kemudian kurikulum merujuk tadi ke CBSA, ada KTSP, ada kurikulum 2013, kemudian ada kurikulum pandemi, kemudian ada kurikulum merdeka. Sebenarnya kebijakan dari kementerian ya mulai dari tahun 2020 ketika digaungkannya ya kaitannya dengan Merdeka Belajar, kemudian kampus merdeka, kurikulum merdeka, itu sebenarnya salah satu inovasi sebenarnya yang diharapkan dapat melengkapi hal-hal yang masih missing gitu, hal-hal yang masih belum sesuai ya dengan yang diharapkan di dalam dunia kerja. Ketika kita berbicara tentang kurikulum yang sebelumnya ini sudah sangat sesuai, sudah sangat relevan. Kenapa kok sekarang berubah menjadi kurikulum merdeka yang sepertinya tatanan konsepnya itu masih belum matang dan lain sebagainya. Tapi kita memerlukan hal tersebut. Ya, gitu ya Pak Parman. Kita memerlukan adanya peningkatan, adanya evaluasi tentunya dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Ya, makanya kementerian pun saya kira cukup sadar ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun cukup sadar sehingga ketika sekolah-sekolah diberikan alternatif, bagi sekolah yang akan menggunakan kurikulum 2013 dipersilahkan. Bagi sekolah yang akan menggunakan kurikulum pandemik dari Balitbank silahkan. Ya, kemudian juga bagi sekolah yang memang di sekolah tersebut sudah menjadi sekolah penggerak, kemudian sudah ada guru-guru penggerak di dalamnya, maka menggunakan kurikulum merdeka. Ya, jadi alternatif pilihan 3 itu saya kira itu merupakan langkah yang bijak ya dari seorang pemimpin ya. Jadi tidak memaksakan harus menggunakan kurikulum merdeka saja. Karena sebagaimana keluhan dari Pak Parman tadi, kita berbicara kurikulum merdeka, tapi infrastrukturnya, kemudian kaitannya dengan jaringannya, kesiapan sekolah itu harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Ya, akan tetapi yang terjadi sekarang mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu guru semua bukan hanya di Jakarta Selatan saja, ya. Kita hidup kita berada di pusat kekuasaan. Ya, di Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Kalau guru-guru, baik itu guru-guru SD, SMP, SMA, SMK yang ada di Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Selatan, Timur, Barat, Utara, mengutarakan hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh Pak Parman tadi, ya, bisa kita bayangkan bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kurikulum merdeka tarafnya di sini pada pelatihan ini kaitannya dengan sosialisasi. Seperti ini loh yang dimaksudkan atau yang diinginkan yang ada dalam kurikulum merdeka. Ya, makanya tadi kenapa muncul pertanyaan ya Bapak dan Ibu guru semua muncul apakah sistem pendidikan selama ini sudah relevan untuk menyiapkan masa depan. Ya, sehingga itu kegundahan, keresahan, tidak sinkronnya antara dunia pendidikan, kemudian dunia kerja, hal tersebut itulah yang tentunya membuat
kementerian, yang membuat para pemimpin kita, pimpinan kita berusaha untuk melakukan terobosan. Salah satunya tentunya dengan Merdeka Belajar. Gitu. Merdeka Belajar dari lingkup paling dasar, dasar menengah sampai dengan di lingkup perguruan tinggi. Begitu ya Pak Parman? Oke Pak? Halo Pak Parman? Oke, Pak Parman sepertinya tidak menyimak ya. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu Guru karena ini masih banyak, ada sekitar 10-an slide lagi. Sementara di sini untuk waktu sudah 9.47, kita hanya sampai jam 10 saja ya. Untuk kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu Guru ada 9 di sini disebutkan kaitannya dengan tantangan pemajuan pendidikan. Ya, di dalam Merdeka Belajar ada belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Tadi di awal sudah saya jelaskan, ketika para siswa datang ke kelas, datang ke sekolah, ya, kemudian mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan tersebut harus menjadi kegiatan yang menyenangkan, kegiatan yang membahagiakan. Ya, jadi sudah tidak musim lagi sekarang ketika mengajar, kemudian ketika bertemu dengan para peserta didik, ya, para peserta didik itu menjadi takut, ya, para peserta didik melihat sosok pengajarnya sosok yang menyeramkan, yaitu sudah zaman dulu, ya, sudah out of date istilahnya. Ya. Jadi sekarang para guru sudah diharuskan, ya, kalau misalnya tidak bisa menjadi sosok yang menyenangkan, paling tidak harus bisa memberikan stimulan yang membuat para siswa datang ke kelas, kemudian mereka mempunyai senyum kebahagiaan di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya ada sistem terbuka, jadi tidak ada kelas-kelas yang eksklusif, itu tidak ada. Ya. Kemudian ada guru sebagai fasilitator, jelas. Kemudian sampai dengan yang terakhir sebagai agen, ya, untuk seluruh pemangku kepentingan. Berikutnya setelah 9 tantangan, ya ini tadi sudah saya jelaskan juga Bapak dan Ibu Guru, ketika kita berbicara tentang kurikulum Merdeka Belajar, maka selain ada tantangan, tentunya ada strategi untuk ini ya, untuk peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya dengan peningkatan kualitas guru atau SDM. Ya. Kaitannya dengan peningkatan kualitas guru ada 2 prinsip utama Bapak dan Ibu Guru semua. Yang pertama adalah kesejahteraan tentunya, kemudian yang kedua adalah kinerja. Ya, jadi ketika seorang guru, ya, ketika seorang guru sudah menjadi guru yang sejahtera, sudah mendapatkan penghasilan yang layak, maka kesibukannya, ya, apapun yang dipersiapkan ketika akan mengajar tentunya diharapkan nantinya akan maksimal. Kemudian kaitannya dengan yang kedua, kinerja, penghargaan lebih akan diberikan kepada guru dengan kompetensi yang baik atau performa yang berkualitas. Ya, ini salah satu yang menjadi poin dalam Merdeka Belajar kaitannya dengan peningkatan kualitas guru. Berikutnya, Bapak dan Ibu Guru, ini merupakan salah satu yang menjadi tujuan kenapa Merdeka atau kurikulum Merdeka Belajar itu diinginkan segera terimplementasi di semua level dari tingkat dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Harapannya kita nantinya akan menyiapkan para generasi emas Indonesia. Ya, menuju Indonesia emas. Kemudian bagaimana cara menyiapkannya Bapak dan Ibu Guru semua? Jadi kita harus terus positive thinking, ya, harus terus berpikir, harus terus menganggap bahwasanya apa yang menjadi kebijakan dari kementerian itu merupakan hal yang positif, yang mempunyai tujuan untuk benar-benar memperbaiki, untuk benar-benar meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana cara menyiapkannya tadi sehingga para generasi-generasi emas nanti bisa tercipta, Bapak dan Ibu Guru semua. Di sini mulai dari hal kecil, ya, kemudian berani memulai, kemudian melihat lingkungan sekitar, bermanfaatlah untuk lingkungan sekitar, kemudian bantu dan majukan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang berikutnya mendukung setiap anak supaya percaya diri dengan apa yang ia punyai, kemudian beri ruang dan jam terbang kepada
anak. Ya, ini merupakan cara-cara alternatif yang bisa dilakukan agar ya, tujuan menyiapkan generasi emas itu dapat tercapai. Begitu Bapak dan Ibu guru semua. Berikutnya, oke, ini kaitannya dengan era digital, era yang di mana semuanya dapat mengakses ragam sumber ya, ragam pengetahuan, ragam informasi secara bebas. Ya, kemudian di sini ada pertanyaan, apakah fasilitas pendidikan di Indonesia sudah memadai? Ya, kalau misalnya berkaca dengan yang ada di Jakarta, insya Allah rata-rata sekolah yang ada di Jakarta ini untuk fasilitas pendidikan kaitannya dengan sarana dan prasarana sudah cukup memadai, ya kan? Tetapi ketika berbicara tentang daerah, tentunya masih banyak sekali yang memerlukan sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Ya. Kemudian harus bagaimana di era digital, poin semuanya di sini harus bagaimana di era digital itu adalah bijak. Ya. Bijak, kemudian siap berubah, kemudian terus melakukan updating atau upgrading diri, ya, upgrading kompetensi, sehingga apa yang kita berikan kepada para peserta didik itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan konteks yang ada sekarang. Kemudian ini yang sering mungkin yang sudah cukup sering diini oleh Bapak dan Ibu guru semua, Tripusat Pendidikan, ya. Jadi pendidikan dari keluarga, kemudian masyarakat dan tentunya sekolah, ya. Kemudian masuk ke pemahaman, kemudian masuk ke pemahaman, ya. Kemudian ada pengamalan, kemudian ada penghayatan, ya. Pemahaman, menghayati, mengamalkan sehingga terbentuklah watak, ya. Kemudian salah satu ciri dari kurikulum Merdeka selain tadi ada inovasi, yang berikutnya adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi. Jadi tidak hanya Bapak guru saja, Bapak Ibu guru saja yang bertanggung jawab ya dalam memberikan pengalaman belajar kepada para peserta didik. Akan tetapi membutuhkan kolaborasi dengan pihak keluarga, membutuhkan kolaborasi juga dengan masyarakat, dengan komunitas, ya, sehingga semua hal yang dialami, semua hal yang menjadi pengalaman oleh para peserta didik itu membentuk peserta didik atau siswa-siswa yang benar-benar matang. Ya, kemudian salah satu cara berkolaborasi tentunya dengan mengundang materi, ya, untuk datang ke sekolah, memberikan ragam pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian di lingkup kecil di dalam sekolah dengan membuat tim kerja, ya, tim kerja di sekolah ada tim kreatif, ada tim editing, tim finishing, tim pengisi konten, kemudian ada MGD guru dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan bentuk-bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya. Oke, ini untuk yang tadi kolaborasi di tingkat sekolah, guru, kepala sekolah, pengawas, kemudian ini hasil survei saja Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan Merdeka Belajar, ya. Dan ini adakah yang sudah menerapkan secara umum? Masih belum, karena rata-rata tadi masih belum semua ya Bapak Ibu. Kemudian fasilitas IT di sekolah, apakah sekolah sudah memanfaatkan media berbasis digital? Ya, ada efektivitas media belajar berbasis digital, tanggapan peserta didik, kemudian ada respon orang tua, ada persetujuan kaitannya dengan konsep Merdeka Belajar. Kemudian ini harus mulai dari mana, Bapak dan Ibu guru semua? Ya, di dalam kurikulum Merdeka Belajar di sini dijelaskan manfaatkan teknologi yang ada di sekitar, misalnya mulai dari handphone, apapun yang kita miliki sekarang, ada laptop, ada netbook dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada gunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone, ada WhatsApp, Google Classroom, dan ini saya kira sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua ketika menerapkan kurikulum darurat masa pandemi. Ya. Oke, ini yang slide terakhir Bapak dan Ibu guru semua, ya. Capaian Merdeka Belajar, ya, itu ada profil pelajar Pancasila, ya. Harapannya dalam pelajar tersebut itu kreatif, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong. Ya. Jadi ini semuanya diharapkan bisa ditempuh dengan adanya program guru penggerak. Oleh karena itu, bagi Bapak dan Ibu guru semua yang belum berkesempatan ya sebagai peserta guru penggerak, mudah-mudahan ketika mendaftar nantinya
akan keterima ya, tidak tertolak oleh sistem seperti yang ditanyakan oleh Bu Sugiatmi tadi. Itu saja saya kira Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan konsep merdeka belajar. Ya, konsep merdeka belajar, kemudian apa saja yang harus diperhatikan, ragam tantangan, kemudian ragam strategi juga dalam kurikulum merdeka belajar. Sekali lagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saya kira sudah sangat sudah sangat menyadari bahwasanya implementasi dari kurikulum merdeka belajar khususnya bagi tingkat sekolah dasar, menengah, dan atas ini mungkin masih belum bisa terimplementasi secara baik karena masing-masing sekolah itu masih mayoritas menggunakan kurikulum 2013, kemudian ada juga sekolah yang menggunakan kurikulum pandemi. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sisa waktu kita 3 menit lagi. Kemudian setelah itu nanti kita akan bahas LK, lembar kerja untuk hari yang kedua. Silakan, siapa yang bertanya? Silakan. Pak. Oke. Pak Syahril ya. Iya. Gimana, Pak? Dari yang tadi, Pak, untuk sarana dan prasarana tadi. Kalau di DKI kan untuk gambaran mah udah pasti untuk sarana prasarana pasti menunjang ya, Pak. Tapi kalau untuk daerah kan tadi Bapak gambarkan ya mungkin kayak kemarin saya PPG aja teman-teman daerah itu kesulitan dari sinyal segala macam. Nah, apakah kalau di pihak dari daerah itu diharuskan juga untuk merdeka belajar ini, Pak, dengan sistem yang sekarang harus ya semuanya lah. Terus itu satu. Yang satu lagi, tadi kan disebutkan ada guru penggerak, sekolah penggerak, bahkan dosen penggerak pun ada ya, Pak ya. Yang jadi pertanyaan saya, dari guru penggerak, sekolah penggerak sampai dosen penggerak ini ada nggak, Pak? Maksudnya satu keterkaitan antara ketiga unsur ini. Mungkin itu aja, Pak. Makasih. Masih di mute, Pak. Terima kasih banyak Pak Saril ya. Oke, Pak Saril, terima kasih banyak pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah nanti kurikulum Merdeka Belajar ini akan diimplementasikan secara nasional? Ya, tujuannya ke arah itu. Ya, tujuannya tentunya nantinya implementasi kurikulum Merdeka Belajar itu di semua wilayah yang ada di Indonesia. Akan tetapi tentunya akan ada piloting ini dulu ya, piloting project terlebih dahulu. Misalnya di DKI kan masing-masing untuk masing-masing guru, untuk masing-masing sekolah itu sarana prasarananya sudah sangat memadai, maka insya Allah nanti akan ada tahapan ya, tahapan sosialisasi, kemudian tahapan implementasi untuk yang Merdeka Belajar. Kemudian bagaimana kalau misalnya di daerah-daerah tersebut itu tidak sesuai ya, tidak memadai sarana dan prasarananya. Tentunya ini merupakan PR dari semua pihak. Ketika mengimplementasikan kebijakan baru, tentunya akan ada konsekuensinya. Ya, akan ada konsekuensi untuk menyiapkan. Ya, tidak hanya kebijakannya saja, akan tetapi ya aturan yang juga mendukung, ya, menyiapkan nantinya. Ya, sekolah-sekolah di daerah, ya, pendidikan yang ada di daerah juga harus dapat sesuai dengan yang ada di kota-kota besar. Ya, jadi tujuannya tetap ya mudah-mudahan di beberapa tahun yang akan datang nantinya kurikulum Merdeka ini akan dapat terimplementasi se-Indonesia Raya. Begitu ya, itu yang pertama ya Pak Syahril. Oke. Kemudian yang kedua kaitannya dengan ada guru penggerak. Ya, kita mulai dari organisasi penggerak terlebih dahulu ya. Ada organisasi penggerak, yaitu yang pertama organisasi penggerak, kemudian berikutnya itu ada kepala sekolah penggerak, ya, kemudian ada guru penggerak, ya, itu lingkupnya ada untuk pendidikan dasar dan menengah. Sementara untuk yang di perguruan tinggi juga ada dosen penggerak, ya. Hubungannya atau keterkaitan antara guru penggerak, kemudian kepala sekolah penggerak dengan dosen penggerak yang ada di perguruan tinggi itu sebenarnya memiliki peran dan fungsi yang sama.
Kalau untuk dosen penggerak di perguruan tinggi, Pak Syahril, dosen penggerak di perguruan tinggi itu berperan dalam mensosialisasikan, kemudian dalam menginformasikan kaitannya dengan program Kampus Merdeka. Ya, itu kalau di perguruan tinggi, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM. Kemudian kalau untuk yang guru penggerak, ya tentunya mensosialisasikan, kemudian mengikuti tahapan-tahapan kaitannya dengan bagaimana caranya memaksimalkan kinerja seorang guru, ya kaitannya dengan kurikulum merdeka. Kemudian ketika kita hubungkan, kedua-duanya ini sama-sama bertanggung jawab, ya, sama-sama bertanggung jawab untuk memastikan bahwasanya kualitas dan mutu pembelajaran baik itu di dasar, menengah maupun sampai perguruan tinggi itu dapat terdelivery dengan baik. Sehingga lulusan-lulusan baik di tingkat SD, baik di tingkat SMP, baik di tingkat SMA sampai dengan perguruan tinggi itu sudah sesuai dengan target harapan dari masing-masing peserta didik kita. Begitu ya Pak Syahril? Oke Pak? Jawabannya? Oke. Tapi yang jadi permasalahan lagi gini Pak. Gimana Pak? Pada saat nanti kurikulum itu ini kan takutnya kayak dipaksakan. Dulu gini loh Pak. Sekolah kita SD itu ada sistem menerima anak ABK 5% gitu Pak. Kita dijanjikan nanti ada guru yang kemenangan sendiri. Tapi sampai sekarang pun untuk program ini nggak ada gitu. Tapi yang 5% itu tetap ada. Malahan guru-guru yang nggak ngerti masalah itu yang diikutin pelatihan segala macam. Jadi nggak nyambung. Yang ditakutkan itu kayak gitunya Pak. Makasih, mungkin itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Syahril. Itu dia makanya tadi sosialisasi, kemudian peran serta dari semua pihak. Makanya ada organisasi penggerak. Ya, tujuannya nanti benar-benar ya ragam kebijakan, ragam program yang ada di kementerian itu dapat tersosialisasi dengan baik. Ya, di tingkat paling rendah sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Ya, kalau tadi Pak Syahril misalnya dulu mengatakan oke, dijanjikan akan ada guru, berarti harus tetap diminta, itu harus bersuara, jadi jangan didiamkan ya, karena Merdeka Belajar itu semuanya terbuka ya, jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Ya udah, ini kualitas sekolahnya ini bagus, kemudian membutuhkan tambahan lagi guru yang lainnya, maka silakan diajukan. Seperti itu ya Pak Syahril ya. Kemudian ketika ada permasalahan ini ya, permasalahan kaitannya dengan sudah dijanjikan nanti akan ada guru ya, akan ada tambahan pengajar di sekolah, akan tetapi tidak terlaksana sampai sekarang, ya berarti ada ini ya, ada kebijakan yang harus ditempuh oleh sekolah tersebut agar benar-benar mendapatkan guru atau pengajar yang diinginkan. Begitu ya Pak Syahril. Oke Pak. Dan sekali lagi, telah masing-masing kurikulum itu pasti ada Bapak dan Ibu guru semua. Apalagi kalau misalnya kesannya tadi kurikulum Merdeka Belajar ini dipaksakan, ya tentunya tidak. Kalau misalnya dipaksakan, maka mungkin langsung saja dari kementerian akan mengatakan, oke, kita akan menggunakan satu kurikulum Merdeka. Tapi kan akan salah karena sosialisasi dengan baik belum dilakukan, ketersediaan sarana prasarana juga masih belum memadai dan lain sebagainya. Ya, akan tetapi kan kementerian langsung memberikan opsi, silakan menggunakan kurikulum 2013, silakan menggunakan kurikulum pandemik yang dari Balitbang, silakan menggunakan kurikulum Merdeka bagi sekolah-sekolah yang tentunya memang sudah dari awal menjadi sekolah percontohan untuk kegiatan kurikulum Merdeka. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Karena sudah pukul 10 lewat, ini kita langsung ke LK saja ya Bapak dan Ibu guru ya. Lembar kerja yang harus dituntaskan, yang harus dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu guru sebelum pukul 20.00 malam ini. Oke. Mohon izin share screen Bapak Ibu untuk LK-nya sebentar ya. Dan alhamdulillah sampai
jam 10 lewat, ini peserta yang tadinya hanya 22 sekarang sudah 38 ya. Mudah-mudahan yang lain yang mengikuti walaupun hanya kelihatan fotonya saja dan lain sebagainya ya bisa mengikuti dengan seksama ya Bapak Ibu. Oke, saya mohon izin share screen untuk LK-nya, LK01 hari kedua. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, ini merupakan lembar kerja 01 hari kedua, Bapak dan Ibu guru semua, kaitannya dengan Merdeka Belajar. Ya, di sini petunjuk pengerjaannya, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pendapat saudara. Ya, selamat mengerjakan. Jadi ini ada 4 pertanyaan. Ya, yang pertama, mengapa pemerintah mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar? Jelaskan makna Merdeka Belajar bagi siswa-siswi di Indonesia. Apa konsekuensi kebijakan baru ini pada guru dan sekolah? Kemudian yang terakhir, jelaskan kelebihan dan kelemahan Merdeka Belajar apabila diterapkan di sekolah dasar, di sekolah Bapak dan Ibu guru semua masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya sekolah Bapak dan Ibu guru sudah masuk ke sekolah penggerak, kemudian kepala sekolahnya itu sudah ada yang kepala sekolah penggerak, maka tentunya berbeda dengan sekolah yang belum mengenal sama sekali kaitannya kurikulum Merdeka, belum pernah ada gurunya yang mengikuti guru penggerak dan lain sebagainya. Ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk LK? Cukup jelas ya? Untuk pengerjaan LK-nya apa perlu kita print dulu atau langsung nanti dijawab di LK, Pak? Langsung dijawab di Microsoft Word seperti ini saja, tidak apa-apa. Langsung diklik jawabannya seperti ini, disimpan, kemudian langsung dimasukkan di folder lembar kerja yang ada di LMS. Begitu ya, Pak Sari? Download ya, Pak. Di-download ya, Pak. Ya, di-download dari LK. terlebih dahulu. Dari LK, kemudian langsung dilengkapi, kemudian baru dimasukkan ke dalam LMS. Begitu ya, Pak Sari? Untuk format-format mungkin nama segala macam nggak perlu ya, Pak? Tidak perlu, karena nanti ketika Pak Syahril mengumpulkan itu sudah langsung pakai akun yang ada di LMS. Jadi tidak mungkin akun lain gitu. Begitu ya, Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Maaf Pak Adi, saya mau tanya. Silakan Bu. Untuk batas waktu pengiriman tugasnya kapan Pak Adi? Pukul 20.00 malam ini, sebelum pukul 20.00 ya. Jadi harapannya Telat dikit nggak apa-apa ya Pak Adi. Jangan sampai telat, karena nanti kelihatan. Besok akan saya buka. Oke, Bu Sahril, Pak Sahril, ini telat 5 menit. Kemudian Bu Grace telat 10 menit, itu kelihatan nanti di dalam LMS. Ya. Mohon izin Pak Adi. Silakan Pak. Kita kan sudah 2 hari ya, kemarin baru pembukaan. Ya. Sampai saat ini di hari pertama kemarin pembukaan tidak ada LK kan berarti ya? Tidak ada. Ini kan makanya lembar kerja 01 hari kedua gitu. Itu lembar kerjanya ada di LMS ya? Suaranya menghilang kecil. Lembar kerjanya ada di LMS ya? Lembar kerja setelah ini akan saya upload di LMS setelah sesi kita berakhir. Di LMS masih belum ada. Gitu. Jadi mohon izin Pak, karena memang saya harus memperjelas nih karena ada ambigu sesi tadi, ada loss down koneksi. Ya, gimana Pak? Ya, suara Bapak juga kadang kencang sekali, kemudian kadang ya jelas. Oke, jelas. Sekarang jelas. Gimana Pak? Iya, di LMS kan ada struktur program pelatihan. Ya. Terus ada modul pelatihan. Ya. Ini di antara modul pelatihan ada konsep TP, analisis TP, capaian pembelajaran, asesmen diagnostik, asesmen formatif dan sumatif. Ini harus kita buka semua ya berarti? Ya, dipelajari masing-masing sesuai dengan strukturnya ya Pak, struktur pelatihan. Ya. Maksud saya gini, kalau kita kemarin itu kan kita sudah isi juga yang PPG juga kan mungkin pernah masuk program LMS juga. Jadi kalau yang sudah buka dia kan akan centrang gitu kan, dan akan muncul kan ya, download otomatis. Maka kan kalau dia sudah membuka filenya, kalau filenya memang penting untuk dipelajari berarti harus dicetak berarti kan ya, Pak Hadi ya? Tidak perlu dicetak ya, silakan di-download saja. Di-download bisa dibaca. Maksud saya gini loh, kalau memang kalau memang konsep konsentrasinya tingkat tinggi, mungkin cukup download baca mungkin paham, tapi kalau buat saya harus print
cetak dulu dan baca berulang kali gitu ya. Oke, itu saya serahkan ke masing-masing lah kalau seperti itu, Bapak. Silakan. Karena otak saya sudah PDI, Pak. Penurunan daya ingat, Pak. Oke, siap. Itu kembali ke Bapak dan Ibu guru semua kalau itu. Personal gitu ya, Iya, ke personal saja ya. Gitu. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Pak izin nanya Pak. Silakan Pak, gimana? Di sini kan untuk jadwal ya dari Zoom meeting dari jam 8 sampai 11, selanjutnya LMS gitu Pak ya? 8 sampai 10 Zoom meeting, selanjutnya melalui LMS, asynchronous. Oh, jadi maksudnya selanjutnya apakah nanti jam 2 kembali atau gimana? Tidak ada kembali. Jam 2 tidak kembali, mengerjakannya di dalam LMS. Oh iya. Ya, gitu. Setelah pukul 10 silakan mengerjakan semuanya di dalam LMS. Mengerjakan LK, kemudian membaca materi, modul pendalamannya melalui LMS. Begitu ya, Pak Setiono Setianto siapa ya? Bapak mohon maaf Pak. Silakan. Biar lebih jelas. Pak Syahril, oke. Iya, karena tadi Pak siapa yang Pramuka tadi ngomong sistem kita PPG kemarin memang setiap kolom itu harus contreng biru. Di LMS apakah sama? Ini harus contreng biru juga baru kita bisa masuk tahap berikutnya gitu loh Pak. Oke, usahakan harus contreng biru juga. Kemarin saya udah buka tuh Pak ya. Kemarin udah saya buka LMS. Oke. Saya udah, tapi nggak saya download. Saya cuma baca, saya bikin kerangka pikiran konsep saya sendiri lah dari itu satu materi. Tapi nggak contreng biru itu Pak. Apa emang harus di-download baru contreng biru? Iya, silakan di-download saja. Ya, di-download. Itu penting untuk Bapak dan Ibu guru semua. Saya tidak meminta untuk di-print, silakan di-download saja. Enggak, maksud saya bisa contreng biru apabila sudah di-download atau gimana Pak? Kaitannya dengan yang ada di LMS, harusnya setelah Bapak dan Ibu guru semua mendownload, harusnya sudah tercentang biru harusnya. Ya. Gitu ya Bapak Ibu, untuk yang LK01 saya kira sudah cukup jelas semuanya. Dan ingat, setelah ini nanti saya akan upload videonya. Pak Syahril silakan, harus semua nama teman-temannya yang ada 38 yang ikut ini nanti menyerahkan komentar apa, namanya siapa, kemudian dari sekolah mana. Begitu ya Pak Syahril, pastikan semuanya harus ada di kolom komentar. Begitu juga di video kemarin yang pertama yang belum diisi oleh Bapak dan Ibu guru semua. Justru, gitu ya. Bentar Pak, untuk memastikannya kan kita belum ada grup WA segala macam, nanti gimana ini langkah? Ya buat grup WA dong kalau begitu Pak ya. Silakan, kan di grup itu ada. Silakan untuk yang kelas B atau belum kenal satu sama lain masing-masing ini Bapak Ibu. Belum pernah ya? Belum Pak. Oke, jadi silakan Bapak dan Ibu guru semua, Pak Syahril di-share nomornya Pak, kemudian dibuat grup ya. Isinya nanti ada 38 orang tadi ya untuk kelas B. Ya, saya sebutin aja nomor telepon saya. Ya, silakan disimpan nomornya Pak Syahril, Bapak dan Ibu guru semua. Disimpan nomornya Pak Syahril, nanti setelah beliau membacakan nomor handphonenya, nanti langsung di miss call semuanya ya. Ini salam kenal Bu Sugiarti, Bu Mampang Pela, Bu Cilandak Timur, Bu Pondok Labu, dan lain sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya bikin grup Pak insya Allah. Oke, Bapak Ibu izin ya share nomor telepon saya. Nanti insya Allah saya bikin grup untuk kelas kita. Ya, 08. Di chat Pak Syahril. Oke, di chat ya. Habis di chat diucapkan. 08967678. Oke, udah di chat ya Ibu. Makasih Usugi udah diingetin. Ya Pak Syahril. Mohon izin Pak Sofian Hadi juga bisa memberikan nomor handphonenya Pak. Kalau memang mungkin nanti beberapa teman ada hambatan. Oke, baik. Saya langsung ini ya. Kirim di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, itu nomor saya sudah saya inikan di kolom chat ya. Oke.
Untuk LK-nya sudah saya masukkan ya Bapak Ibu di dalam LMS. Bagi yang kebetulan sambil melihat ini, sambil melihat LMS-nya sudah bisa dilihat ya. Saya setting untuk pengumpulannya itu tetap di tanggal 8 ya. Kemudian terakhir pukul 20.00. Bentuk file yang bisa digunakan untuk mengirimnya itu all file ya. Jadi bisa menggunakan PDF, bisa menggunakan Word dan lain sebagainya ya. Oke, sudah ada di dalam LMS ya Bapak Ibu untuk LK hari pertamanya. Baik, Pak. Oke Bapak dan Ibu guru semua, sebelum kita mengakhiri sesi yang sesi yang kedua untuk hari kedua, saya minta tolong untuk membuka dulu maskernya semua masing-masing dan memberikan senyum terbaik ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu guru semua. Senyum terbaik itu harus yang kelihatan giginya Bapak Ibu ya. Harus yang kelihatan giginya ya. Oke, 1, 2, 3, cheers. Ibu Cipete Selatan tegang sekali Bu, belum kelihatan giginya Bu. Ini belum ikhlas senyumnya ya. Ikhlas dulu senyumnya. 1, 2, 3, cheers. Oke. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semua. Sampai jumpa pada hari ketiga besok ya. Jangan lupa pembelajaran mandirinya ya. Oke, dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.